Oke, hai guys, selamat siang. Nah, di sini kan kita nggak bisa Zoom ya, seharusnya kan Miss bisa ketemu kalian, tapi kita nggak bisa. Jadi Miss akan kasih kalian video ini tentang tata nama dari asam karboksilat dan asam alkanoat, gitu. Jadi kalian ikuti. Yang pertama untuk asam karboksilat ini dia nama trivial. Nama iupaknya adalah asam alkanoat, gitu. Nah, ciri khasnya sama seperti yang udah kita pelajari selama ini, yang tentang alkohol, aldehid itu ya. Nah, asam alkanoat ini juga punya gugus fungsi. Nah, gugus fungsinya seperti apa? Seperti ini. COOH. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi kalian nulisnya nanti juga harus seperti ini gitu. Nah, mungkin kalau kalian lihat ini COOH loh, ini kan kayak nggak asing ya sama kalian ya. Karena asam cuka contohnya, itu kan CH3COOH. Nah, itu juga termasuk ke dalam asam alkanoat ini. Gitu. Oke, langsung aja kita tata namanya ya. Ini misalnya Miss kasih gambar struktur seperti ini. Nah, ini Miss nggak kasih hanya ya. Nah, ini caranya gimana ya? Caranya sama aja kayak kita menentukan tata nama dari aldehid. Kita tentukan dulu rantai utamanya. Nah, rantai utama itu jelas yang paling panjang dan mengandung gugus fungsi. Itu berarti seperti ini rantai utamanya. Terus penomorannya dari mana? Dari ujung yang paling ini COOH ini. Jadi ini selalu jadi yang nomor 1. Itu nggak mungkin dia jadi nomor paling akhir atau nomor 2 gitu, nggak mungkin. Selalu jadi nomor 1. Berarti di sini nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu. Terus kita kasih nama. Namanya gimana? Karena namanya kan asam alkanoat, berarti kita harus mengawalinya dengan asam. Tahu dari mana sih Miss kok ada asam ini? Jadi kenapa kok dikatakan asam? Karena di sini dia punya H+. H+-nya ada di mana? Ini H+-nya. Nah, jadi H yang ada di sini nih bisa lepas jadi H+. Gitu. Makanya dinamakan asam alkanoat. Nah, ini kita tulis asam, setelah itu kita tulis alkilnya, cabangnya. Di sini ternyata ada cabang C ya, 1C ada di nomor 2. Berarti kita tulis asam 2 metil ini. Terus nama rantai utamanya, ini ada C-nya ada 4, berarti butana ya. Butana A-nya diganti sama OAT, berarti asam 2 metil butanoat. Gitu. Oke, coba kalian pahami dulu ini penamaannya. Jadi sama aja kayak aldehid. Si COOH ini selalu ada di nomor 1. Gitu. Ini contoh yang pertama ya. Oke, nah contoh yang kedua, di sini terkadang itu orang menomorinya, mengasih nomor itu enggak 2 gini enggak guys. Kalau di buku kalian tuh ada contoh latihan soal yang dia tuh enggak pakai 2 gini. Melainkan pakai apa? Seperti ini misal C. Misal strukturnya begini ya. Ini kan asam butanoat ya. Nah, misalnya di sini ini Miss ambil contoh kayak nomor 2 aja ya. Ini cuma namanya beda nanti. Ini bukan contoh yang kedua berarti. Tetap contoh yang pertama. Nah, selain kita menuliskan sebagai angka 2 seperti ini, ternyata kita juga bisa menamainya dengan cara yang lain. Gini. Jadi, kita kan tahu bahwa C ini adalah C dari gugus fungsinya asam alkanoat ya. Nah, C yang sebelahnya C yang Miss kasih warna biru ini disebut dengan C alfa. Gitu. Nah, sebelahnya lagi itu adalah C beta. Sebelahnya lagi C gamma gitu. Biasanya sih sampai gini aja sih. Nah, jadi ini adalah C yang pusatnya si asam alkanoat ini. Nah, C sebelahnya itu adalah yang namanya C alfa. Sebelahnya lagi adalah C beta, sebelahnya lagi adalah C gamma gitu.
Berarti kita bisa juga menamai si struktur ini dengan cara asam. Nah, metilnya ini ada di C alfa, berarti kita juga bisa nulis asam alfa metil butanoat gitu. Nah, ini. Tapi ya sama aja. Tapi kalau IUPAC kalian mending pilih yang ini aja. Itu. Nah, alfa kalau di sini berarti nanti beta, kalau di yang ketiga itu berarti beta gitu. Oke? Ini hanya Miss kasih tahu aja sih kalau ada penamaan seperti ini. Gitu. Nah, untuk nama-nama ini sebenarnya kalau nama trivial itu ada macam-macam guys. Kayak misal kalau C-nya ada 2, itu kan harusnya asam etanoat gitu ya. Tapi ada juga yang asam asetat gitu. Nah, itu taunya dari mana? Itu di buku kalian ada di tabel halaman 7.3 di halaman 260. Itu sudah ada di situ. Jadi kalau C-nya 1 itu asam formia, C-nya 2 asam asetat dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ke ester. Ester itu adalah alkil alkanoat. Ini ester itu nama trivial, sedangkan alkil alkanoat itu nama IUPAC. Jadi kalian nanti pakainya namanya ya alkil alkanoat aja, jangan ester. Tuh. Nah, sama seperti yang lain, dia juga pasti punya struktur gugus fungsi yang khusus, yang beda juga ya. Nah, kayak gimana sih? Ternyata alkil alkanoat itu strukturnya seperti ini. Hampir mirip kayak asam karboksilat ya, karena kan mereka isomer ya. C, O, O, udah gini. Jadi C double bond O, C single bond O. Tapi di sini masih ada lanjutannya dan masih ada lanjutannya. Biasanya di sini lanjutannya adalah rantai C, kadang di sini juga rantai C, tapi yang berbeda. Gitu. Ini adalah gugus fungsi dari alkil alkanoat. Nah, penamaannya gimana? Ini contohnya misal Miss punya COO, R-nya ini Miss kasih C gitu. Misal seperti ini. Nah, penamaannya ini kan sama kayak namanya kan alkil alkanoat. Berarti di sini ada yang berperan sebagai alkil, ada yang berperan sebagai alkanoat. Nah, yang mana alkilnya? Alkil itu yang berikatan sama O. Nih. Alias yang C yang ini, atau kalau di sini yang R aksen itu, ini adalah alkil. Alkanoatnya yang mana ya ini? Nah, ini adalah alkanoat. Gitu. Jadi ada dua bagian ya, bagian alkil dan bagian alkanoat. Namanya gimana? Namanya ya alkil alkanoat, berarti alkil dulu yang disebut. Ini kan C-nya 1, berarti metil. Berarti metil alkanoat. Alkanoat itu ini C-nya ada 2, etana kan harusnya, berarti metil etanoat. Gitu. Udah, gitu aja. Gitu ya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bisa ada seperti ini. Nih, kalian tentukan dulu mana yang alkil, mana yang alkanoat. Kayak gini kan jelas ya, ini adalah alkil, ya. Pokoknya yang berikatan sama O itu adalah alkil. Nah, alkanoatnya itu yang ini, rantai utama ini. Oh, ini gambarnya masih kurang, guys. Bentar. Ini ditambahin dulu. Oke, misal seperti ini gambarnya. Nah, berarti kan ini yang kita sebutkan harusnya yang alkil yang kanan dulu. Udah, berarti ini kita sebut yang ini alkil yang kanan. Berarti itu ada C-nya 2, berarti etil. Ini. Loh, Miss, ini kan alkanoatnya gini kan, ini kan masih ada metil di sini.
Nah, gimana? Ya tetap ditulis gitu. Jadi ini anggapannya C yang nomor 1, ini nomor 2, nomor 3. Berarti nulisnya gimana? Etil spasi, jangan lupa ya, spasi. Ini metilnya ada di C nomor 2, berarti etil 2. Metil, ini C-nya ada 3, rantai utamanya C-nya ada 3, berarti propanoat gitu. Noat, sorry. Nah, seperti itu. Jadi emang ada dua il-il gitu, ada dua alkil. Alkil yang di sebelah kanan yang sama O, ada juga alkil yang ada di rantai utama gitu. Jadi tetap harus yang ditulis itu yang alkil yang sama O dulu. Gitu. Jadi etil spasi 2 metil propanoat gitu. Jadi jangan digabung. Meskipun di sini nanti sama-sama metil ya. Di kanan metil, terus yang di sini juga metil. Nggak boleh digabung, tetap sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Jadi ini tata nama dari asam alkanoat sama alkil alkanoat.